Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Cause your fragrance takes over the... Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan membahas mengenai pengertian sengketa atau konflik antar negara. Sengketa atau dispute merupakan ketidaksepakatan atas suatu ketentuan atau fakta hukum, baik itu sengketa mengenai interpretasi atas suatu hukum maupun perbedaan kepentingan antara dua pihak. Untuk jenisnya sendiri, sengketa itu dibedakan jadi dua. Yang pertama, ada sengketa politik, yang kedua, ada sengketa hukum. Untuk sengketa politik merupakan suatu sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat ini mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-hukum, seperti kebijakan politik maupun kepentingan nasional non-hukum lainnya, dan juga untuk penyelesaiannya menggunakan metode-metode politik. Lalu yang kedua adalah sengketa hukum. Jadi untuk sengketa ini, pihak-pihak itu mendasarkan tuntutannya atas suatu ketentuan hukum yang sebelumnya sudah diatur dalam perjanjian maupun sumber hukum lainnya yang sudah diakui oleh hukum internasional. Lalu, sedikit catatan, dalam banyak kasus tidak ada kasus yang murni merupakan sengketa politik maupun sengketa hukum saja. Bisa saja dalam suatu sengketa hukum itu bisa berdampak secara politik, atau dalam sengketa politik itu bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Contohnya, seorang diplomatik ditugaskan sebagai mata-mata, maka dapat berdampak secara politik dan juga bisa diselesaikan secara hukum, yaitu melalui pemidanaan. Lalu, pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara yang damai atas sengketa yang timbul di antara mereka, agar nantinya tidak membahayakan perdamaian dan juga keamanan internasional. Lalu, pasal 37 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa itu berkewajiban untuk terus mencari metode penyelesaian sengketa secara damai lainnya, apabila metode sebelumnya itu sudah dilakukan tetapi gagal. Dan apabila di kemudian hari metode ini juga gagal dan membahayakan perdamaian serta keamanan internasional, maka nantinya sengketa ini dapat dirujukkan kepada Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai posisi penyelesaian sengketa internasional dalam studi hukum internasional. Nah, penyelesaian sengketa internasional telah lama dianggap sebagai sesuatu upaya diplomatik dan juga politik yang mempunyai sifat aspirasional. Apa sih sifat aspirasional itu? Sifat aspirasional penyelesaian sengketa internasional terlihat dari fokus yang berlebihan dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional, baik di bidang politik maupun keilmuan, pada pernyataan eksklusif tentang perlu atau tidaknya mengadakan metode wajib untuk menyelesaikan sengketa. Nah, para ahli yang menganggap perlu adanya kewajiban tersebut diilhami oleh rasa keadilan negara-negara yang haknya dilanggar. Selain pandangan bahwa penyelesaian sengketa diperlukan untuk menghindari perang, atau pandangan yang kurang filantropis bahwa penyelesaian sengketa atau penegakannya yang lebih luas diperlukan agar hukum internasional dapat diterima sebagai sebuah hukum. Sejak akhir abad ke-19, penyelesaian sengketa internasional itu dipandang sebagai upaya aspirasional, bukan lagi sebagai kewajiban hukum. Nah, pada tahun 1899, pada saat pembentukan Permanent Court of Arbitration, dianggap itu sebuah langkah yang maju. Namun, tidak mewajibkan semua negara itu menyelesaikan sengketanya di sana. Hal itu menimbulkan kekecewaan kepada negara-negara yang lain. Nah, usaha lanjutan dalam konferensi Den Haag 1907 untuk menciptakan kewajiban arbitrase gagal karena adanya perbedaan pandangan politik dari berbagai negara. Baru pada tahun 1920 dengan berdirinya Permanent Court of International Justice, terbentuk lembaga permanen dengan yurisdiksi yang mengikat mencerminkan kesadaran bahwa perdamaian butuh kelembagaan hukum internasional. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional agar penyelesaian sengketa tersebut berjalan dengan lancar. Nah, di dalam hukum internasional itu sendiri terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip larangan penggunaan kekerasan. Jadi setiap negara itu dilarang untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB bahwasannya setiap negara itu harus menggunakan cara damai untuk melakukan
penyelesaian suatu sengketa, dan sebagaimana pula terdapat di dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB bahwasannya setiap negara itu harus menahan diri dalam hubungan internasional dari suatu ancaman dan juga kekerasan. Jadi intinya, suatu kekerasan itu hanya diperbolehkan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional apabila terdapat suatu negara yang melakukan gencatan internasional. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip non-intervensi. Jadi setiap negara itu dilarang untuk melakukan intervensi ke dalam maupun keluar terhadap suatu negara lain. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB bahwasanya PBB memiliki prinsip non-intervensi yang tidak absolut. Dengan kata lain bahwasannya PBB itu dapat melakukan intervensi terhadap suatu negara lain apabila ada suatu peristiwa atau tindakan yang dapat membahayakan ataupun menimbulkan suatu agresi. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Jadi para pihak yang terlibat di dalam suatu penyelesaian sengketa internasional itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum atau equal. Jadi hak-hak ini meliputi hak untuk bagaimana sih cara menyelesaikan suatu sengketa, bagaimana caranya, metodenya itu seperti apa. Kemudian hak untuk mendapatkan akses yang sama. Jadi setiap negara itu adalah sama di hadapan hukum. Yang keempat yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara. Jadi setiap negara itu diakui sebagai entitas yang merdeka, berdaulat dan sederajat, yang dimana suatu negara itu tidak tunduk terhadap otoritas manapun. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB bahwasannya setiap negara itu memiliki persamaan kedaulatan. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Jadi para pihak yang terlibat di dalam suatu sengketa internasional itu bebas untuk memilih bagaimana sih cara untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut. Bisa dengan menggunakan arbitrase, kemudian negosiasi, kemudian konsiliasi, pengadilan internasional dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu ada prinsip exhaustion of local remedies. Jadi menurut hukum kebiasaan internasional, sebelum ada suatu negara yang melakukan atau mengadu ke pengadilan internasional itu, maka suatu perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan menggunakan hukum nasional suatu negara itu atau biasa disebut dengan exhaustion. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. Penyelesaian sengketa dengan cara damai ini terdapat dua prosedur. Yang pertama ada melalui prosedur non-hukum dan prosedur hukum. Kita mulai dengan prosedur non-hukum terlebih dahulu. Yang pertama ada negosiasi. Dari semua metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara, bentuk paling sederhana dan paling sering digunakan adalah negosiasi. Prosedur ini pada dasarnya terdiri dari diskusi antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk mendapatkan perspektif yang lengkap atas pandangan para pihak serta menyatukan pendapat yang semula berbeda atau setidaknya memahami posisi dari masing-masing negara. Metode ini tidak melibatkan pihak ketiga sama sekali dan karenanya berbeda dari metode penyelesaian sengketa yang lainnya. Yang kedua ada mediasi dan jasa baik. Metode jasa baik dan mediasi perlu melibatkan penggunaan pihak ketiga, baik individu, negara, kelompok negara, maupun organisasi internasional dalam mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian. Berbeda dengan arbitrase dan adjudikasi, proses ini bertujuan untuk mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan yang memuaskan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selanjutnya ada proses penyelidikan. Pada penyelesaian yang satu ini, apabila dalam suatu sengketa terjadi perbedaan pendapat tentang fakta-fakta yang menjadi penyebab lahirnya sengketa, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sebuah komisi penyelidikan yang beranggotakan para ahli dengan reputasi baik dan tujuannya memastikan kebenaran fakta-fakta yang diperdebatkan. Selanjutnya ada konsiliasi. Penyelesaian sengketa menggunakan metode konsiliasi biasanya melibatkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga terhadap alasan-alasan timbulnya sengketa dan penyerahan dokumen laporan yang turut serta berisikan saran-saran penyelesaian. Dan selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui prosedur hukum. Yang pertama ada arbitrase. Arbitrase merupakan
metode atau cara penyelesaian sengketa internasional dalam jalur litigasi yang paling sering digunakan. Menurut catatan sejarah, arbitrase telah banyak berkontribusi bagi perkembangan internasional secara umum dan bidang penyelesaian sengketa secara khusus. Yang terakhir ada pengadilan internasional. Selain proses arbitrase, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum juga dapat dilakukan melalui pengadilan internasional. Hingga saat ini telah banyak pengadilan internasional yang dibentuk secara permanen maupun ad hoc dengan tujuan menjadi tempat penyelesaian sengketa. Pada bagian ini, saya akan menerangkan mengenai tantangan penyelesaian sengketa internasional menurut hukum internasional. Saya akan membagi dalam dua dimensi, yaitu dimensi politik dan dimensi hukum. Dalam dimensi politik, ada 3 elemen penting, yaitu elemen sosial, material, dan temporal. Dalam elemen sosial, menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan tradisi pada antar negara. Dengan contoh, di Eropa Barat seringkali adanya secara damai, tapi di Afrika dan Amerika Latin itu cenderung rawan konflik. Kemudian ada elemen material, yaitu menunjukkan metode penyelesaian yang tepat, misalnya inquiry untuk fakta dan litigasi dalam sengketa hukum, namun batasnya sering kabur. Kemudian ada elemen temporal, yaitu berkaitan dengan waktu sengketa. Hal ini dapat memengaruhi peluang penyelesaian sengketa secara damai. Dalam dimensi hukum, negara memiliki hak prerogatif dalam penyelesaian sengketa. Adjudikasi penting karena putusannya bersifat mengikat, namun banyak negara yang ragu menggunakannya karena risiko politik. Sikap terhadap yurisdiksi wajib juga ambivalen. Negara mendukung gagasan-gagasan, namun dalam penerapannya haruslah berhati-hati. Netralitas hakim juga sangat harus dijunjung karena dapat memengaruhi penerimaan negara terhadap putusan. Kesimpulannya, tantangan utama adalah bagaimana menggabungkan dimensi politik dan dimensi hukum, kemudian menentukan metode penyelesaian dan menghindari risiko politik. Dengan demikian, dapat terwujudnya penyelesaian sengketa secara efektif, damai, dan objektif. Sengketa sipadan dan ligitan bermula dari pertemuan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Malaysia pada 22 September tahun 1969 di Kuala Lumpur. Mereka membahas mengenai batas landas kontinen Laut Sulawesi. Kedua negara ini mengklaim bahwa pulau tersebut adalah miliknya, sehingga mereka sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional agar tidak berkepanjangan. Mahkamah Internasional dan juga PBB. Mahkamah Internasional dipilih karena ia mempunyai lembaga yang netral dan juga selain itu hakim Mahkamah Internasional sendiri itu independen dan juga mempunyai pengalaman. Nah, PBB sendiri itu lembaga yang penting karena ia sebagai lembaga rujukan penyelesaian konflik damai khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara yang ada di ASEAN. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Internasional atau ICJ, Indonesia memiliki persentase yang kecil untuk memenangkan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan oleh karena itu, kasus Pulau Sipadan dan Ligitan dapat menjadi milik Malaysia. Sehingga Indonesia tidak dapat lagi menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik dasar garis pangkal wilayah lautnya. Dan hal itu mengakibatkan Indonesia harus menyesuaikan dasar pengukuran garis pangkal sesuai dengan aturan yang baru. Setelah kekalahan tersebut, Indonesia melakukan penyesuaian hukum serta melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan meratifikasi UNCLOS tahun 1982. Garis pangkal kini ditarik dari ujung-ujung pulau terluar di sekitar Sipadan dan Ligitan yang masih termasuk wilayah Indonesia. Dalam kekalahan ini menjadi pelajaran sangat penting bagi Indonesia untuk lebih sigap dalam memetakan pulau-pulau terluar secara hukum internasional. Indonesia juga harus mengidentifikasi dan menentukan titik-titik pulau terluar sebagai dasar batas laut yang sah, khususnya pulau-pulau terluar yang berdekatan dengan negara tetangga.